Perkenalkan, nama saya Yulina Jai, nomor induk mahasiswa 23001092202770806. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Surabaya. Saya sebagai guru di SD Negeri 0710 39 Mandehe di kelas 4 dengan tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 manfaat energi matahari. Inilah hasil praktek pembelajaran saya pada pertemuan PPL 1. Terima kasih. Pagiku cerah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum ke sekolah tadi sudah sarapan? Sudah mandi? Pasti semangat mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Bagaimana biar dilihat hujannya apa sudah bersih? Sudah bersih? Erwin? Udah? Semuanya sudah bersih kan? Sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa biar kita tetap dalam lindungan-Mu. Jadi kepada anak ibu Indah Maya untuk depan kita berdoa. Tuhan selalu belajar bersama diberikan oleh Bapa Tuhan. Tuhan berikan kami. Amin. Terima kasih Indah sudah kita berdoa seorang tapi ke depan. Teman-teman kita ucapkan terima kasih kepada Indah. Terima kasih Indah satu ya. Terima kasih. Nah, dengan kita sudah selesai berdoa, sekarang kita bernyanyi. Anak-anak di rumah berdiri semua. Dari Sabang-Sabang Merauke berjaya pulau-pulau. Hai Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, cek dulu kehadirannya. Apakah sudah hadir semua atau belum? Nah, lihat dulu kanan kirinya apa sudah ada di teman. Kita akan belajar tentang itu tema sudah sudah kan? Tema 2 yaitu selalu menghemat energi. Subtema 1 energi matahari. Pembelajaran 1. Apa materi kita hari ini anak-anak? Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 energi matahari. Pembelajaran 1. Sebelum kita lanjut, ingin mengingat apakah masih ingat pembelajaran kita minggu depan? Masih ingat? Masih guru. Siapa yang bisa menjawab? Apa? Nesa? Keberagaman makhluk hidup. Pintar. Masih Keberagaman makhluk hidup. pintar. Dan satu lagi, Olaf. Ayo, Keberagaman makhluk hidup. pintar. Olaf. Kevin? Keberagaman makhluk hidup. Oke. Maria? Keberagaman makhluk hidup. Ibu senang anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu ya. Lalu. Jadi anak-anak harus tetap kita mengingat pelajaran kita ya. Jangan sampai lupa biar kita tetap ada semangat untuk belajar. Anak-anak ibu pintar. Saya pintar. Yes. Ini tujuan pembelajaran kita ya.
Ada berapa? Ada Empat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Setelah mengamati tes siswa, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari tes siswa yang diamati dengan terperinci. Setelah mengamati tes siswa, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari tes siswa yang diamati dengan terperinci. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamalan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kita pada hari ini. Ini tujuan kita pada hari ini dalam pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita amati apa gambar yang tampil di papan tulis ya. Nah, ini gambar apa? Mana yang benar? Boneka atau matahari? Apa yang paling benar? Matahari atau boneka? Nah, ini adalah gambar matahari, tapi sudah diedit menjadi boneka seperti boneka. Semuanya benar. Nah, ini adalah gambar matahari. Matahari itu seperti apa? Bulat, sudah diedit seperti kepala manusia, seperti kepala ospam. Nah, bulat. Nah, ini adalah gambar matahari. Karena matahari itu sangat bermanfaat. Kita lihat, kita amati gambar berikut. Nah, ini apa yang kita lihat di gambar? Coba perhatikan dan amati apa saja gambar di atas ini. Ada gambar matahari apa? Nah, berdiri Olaf dulu. Olaf yang menjawab. Olaf, berdiri Olaf apa? Apa yang ada di gambar? Ibu-ibu yang sedang menjemur. Nah, tepuk tangan untuk Olaf. Ini yang sedang menjemur. Apa yang dijemur dia, Olaf? Apa yang dijemur dia, Olaf? Apa yang dijemur? Pakaian. Pakaian. Apa lagi yang ada di gambar? Ada bayi yang sedang dijemur. Apa lagi? Seorang bapak-bapak yang sedang olahraga di pagi hari. Apa lagi yang ada di gambar itu? Ada pohon. Apa Lois dan Dava? Pohon. Habis itu apa lagi? Ada Nah, ini semua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa jenis? Sebutkan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup? Nah, makhluk hidup sangat membutuhkan energi matahari. Ini gambarnya sudah jelas? Boleh kita lanjutkan? LKPD. Tema LKPD ini nanti tempat jawaban dalam kegiatan kita, karena ada beberapa kegiatan kita pada hari ini, ada sekitar sampai 5 kegiatan. Jadi hasilnya nanti di sini kita tulis ya, buku ini nanti, lembar ini nanti kasih, jangan hanya dicocok saja, tapi diisi dengan hasil kegiatan. Coba kita mulai dari kelompok 3.
Nah, sudah dapat semua lembar EPPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba klik kanan. Eta. Klik baru klik. Nah. Dari kelompok 2, siapa yang bisa membaca paragraf ketiga? Maria Jelita, silakan Maria Jelita. Selain itu, matahari juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian dengan rumah kaca. Meski efek rumah kaca sangat berguna dengan menggunakan teknik rumah kaca, energi matahari akan terperangkap di dalamnya dan memengaruhi tanaman. Penyimpanan energi panas matahari akan bertindak sebagai massa termal yang berguna untuk tanaman. Salah satunya mempercepat pertumbuhan tanaman saat musim di mana matahari tidak bersinar terik. Terima kasih Maria Jelita. Sekarang paragraf keempat, kita sama-sama membacakan ya. 1, 2, ya. Dalam bidang transportasi, energi matahari juga dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dengan teknologi yang berkembang, energi matahari akan diubah menjadi bahan bakar yang membuat mobil atau kendaraan lain bisa melaju. Nah, semuanya sudah kita baca teks di atas. Jadi kegiatan kita adalah temukan gagasan pokok tiap paragraf atas. Ada berapa paragraf? 4. Berarti jawabannya nanti berapa? 4. Kerjakan dari sekarang selama 1 menit. Oh, semangat. Kelompok 3 semangat. Ayo. Kelompok 3 harus semangat. Ayo. Kelompok 2 juga harus semangat. Ini Peman. Ayo, bertemu dengan kelompoknya. Bagaimana? Aku mau makin. Itulah kamu detik lagi. Tinggal 30 detik. Hah? Udah, kelompok 2 sudah siap? Ini cepat sekali kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Nah, kita sudah temukan gagasan pokok tiap paragraf di atas. Berarti sudah selesai semua kegiatan 2. Kita jemur. Setiap kelompok memiliki 2 lembar. Kita basahi tisu bersama kertas. Yang 1 lembarnya kita jemur di luar. Yang 1 lembarnya kita kasih di tempat teduh. Jadi masing-masing kelompok nanti melakukan percobaannya. Bagikan dulu tisunya ya, 2 lembar per kelompok. Ini kelompok 1. Bukunya nanti ya, dan sampai dibasah atau kering. Iya, jangan sampai basah lembar atau kering ya. Jadi
baik. Anggap aja sudah 5 menit ya. Coba lihat di luar matematik kelompok 1. Bagaimana hasilnya buka sama tisu yang ada di luar dan yang ada di tempat kedua. Semuanya sama-sama. Ayo lihat bagaimana, apakah sudah masih basah atau masih sudah mulai kering. Mana lembar kategorinya? Oke, sudah ditulis? Sudah. Ini sih. Nah, sekarang kita lanjutkan mengamati bagaimana hasil kertas sama tisu yang ada di luar. Ya, setelah 10 menit tadi sudah setelah 5 menit sudah kita ambil hasil setelah 5 menit. Sekarang bagaimana hasilnya setelah 10 menit? Jadi kelompok 1 silakan amati bagaimana hasil kertas masing-masing tisu yang ada di luar dan kulit ada di dalam. Diraba, bagaimana tisu kertasnya? Bagaimana? Mulai kering. Sudah mulai kering. Gimana Allah? Masih basah. Oke. Tuliskan bagaimana yang sudah diumumkan setelah 10 menit. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1 untuk penantang Indonesia akan membacakan hasil. Gambar berdasarkan teks visual yang kami amati. 1. Matahari. 2. Seorang bapak sedang berolahraga di pagi hari. 3. Bayi sedang dijemur di pagi hari. 4. Pohon rindang yang mengeluarkan O2, oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan membutuhkan CO2, karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. 5. Seorang ibu sedang menjemur pakaian. Gagasan pokok pada tiap paragraf. Paragraf pertama, matahari bisa menghasilkan panas dan cahaya yang terang untuk bumi. Paragraf 2, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Paragraf ketiga, matahari juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Paragraf keempat, energi matahari juga dimanfaatkan untuk mengganti bahan bakar fosil. Tisu di bawah sinar matahari. 5 menit mulai kering, 10 menit hampir kering, 15 menit kering total. Kertas di bawah sinar matahari. 5 menit masih basah, 10 menit mulai kering, 15 menit hampir kering. Tisu di tempat teduh. 5 menit basah, 10 menit mulai kering, 15 menit hampir kering. Kertas di tempat teduh. 5 menit basah, 10 menit basah, 15 menit mulai kering. 4. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari di antaranya menjemur pakaian, mengeringkan gabah, ikan asin, gerabah, batu bata,
penting dan juga membuat garam. 5. Yang terjadi apabila energi matahari tidak ada, yaitu tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Karena tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat berkembang. Tanpa adanya tumbuhan juga, maka hewan akan punah karena tidak memiliki makanan. Tanpa hewan dan tumbuhan, manusia tidak dapat makan, maka akan terjadi kepunahan makhluk hidup di bumi ini hingga tidak ada kehidupan sama sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali di tempat duduk. 2. Gambar berdasarkan teks visual. Matahari. Seorang bapak sedang berolahraga di pagi hari. Bayi sedang dijemur di pagi hari. Pohon rindang yang mengeluarkan 0,2 oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan membutuhkan CO2 karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Seorang ibu sedang menjemur pakaian. 3. Gagasan pokok pada tiap paragraf. Paragraf 1. Matahari bisa menghasilkan panas dan cahaya yang cerah untuk bumi. Paragraf 2. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk membangkit tenaga listrik. Paragraf 3. Matahari juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Paragraf 4. Energi matahari juga dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Di bawah sinar matahari dijemur. Tisu 5 menit mulai kering, 10 menit hampir kering, 15 menit kering total. Lantas masih manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya, di siang hari untuk membuat garam. Nah, inilah kesimpulan yang telah kita pelajari pada malam ini. Berarti kalau tidak ada matahari, berarti makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak ada. Nah, karena sudah kita melakukan kerja. Nah, ada penilaian yang paling terbaik sama ini. Bagaimana kita sama kelompok